Oke, selamat datang di perkuliahan kedua dari e-commerce. Pada perkuliahan kedua ini kita akan membahas tentang lingkup dan sasaran dari e-commerce. Tujuan dari pengajaran di minggu kedua ini adalah yang pertama, Anda harus memahami kenapa e-commerce itu perlu menetapkan suatu sasaran sebelum dia mendevelop suatu e-commerce. Kemudian nanti kita akan berkenalan secara lebih detail sasaran-sasaran yang biasa ada di e-commerce. Itu ada 5: sell, serve, speak, save, and sizzle. Ya. Sebelum memutuskan untuk membangun e-commerce, maka perusahaan perlu untuk menanyakan, mengapa perusahaan ingin online? Apa tujuannya? Apa keuntungan dan manfaat yang diharapkan? Ya, umumnya perusahaan itu ingin mendapatkan 5 manfaat ini ketika dia mengadopsi suatu e-commerce. Yang pertama adalah untuk meningkatkan penjualan, yang kedua adalah untuk memberikan nilai tambah atau value added ke konsumen, yang ketiga adalah mendekatkan hubungan dengan pelanggan atau konsumen, yang keempat adalah menghemat biaya, yang kelima adalah memperluas merek secara online. Di dalam konsep ini bisa disingkat dengan suatu singkatan yang bagus, kita sebut sebagai 5S, yaitu sell, serve, speak, save, and sizzle. Nanti kita akan pelajarin satu persatu. Jadi intinya adalah e-commerce tidak harus memilih salah satu dari manfaat ini. Bisa-bisa dia akan bertujuan untuk lima-limanya atau salah satu, salah dua dari beberapa tujuan dari e-commerce ini. Intinya sebenarnya e-commerce itu tidak hanya terkait dengan menjual secara langsung kepada konsumen. Ya. Yang pertama adalah objektif untuk meningkatkan penjualan. Ini adalah objektif yang paling banyak kenapa orang mengadopsi suatu e-commerce. Ya. Apa saja sih produk-produk yang biasa dijual online? Ya, kita tahu pasti adalah produk-produk tangible ya, produk seperti fashion, aksesoris, elektronik, kemudian buku, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ya, produk-produk seperti fresh market saat ini apalagi didorong dengan kondisi pandemik di mana orang terbatas mobilitasnya, sekarang produk-produk fresh, frozen food dan lain-lain itu sudah banyak sekali dipasarkan secara online. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa e-commerce itu beyond dari retail. Ini adalah gambar dokter yang menjual jasanya, kita sebut sebagai telehealth. Dan ini banyak sekali sudah ya bimbingan online. Saya sendiri banyak sekali mendapatkan request untuk mengajar online ya, mengajar ke perusahaan, training online dan lain-lain. Ini juga salah satu bentuk aplikasi dari e-commerce. Nah, contohnya apa sih perusahaan yang menjual, yang tujuannya adalah membuat e-commerce untuk berjualan? Banyak sekali. Sephora ini adalah dari awal mereka lebih menekankan untuk online, baru kemudian dia membuat suatu channel-channel offline di mall-mall besar. Kemudian Body Shop juga dia melengkapi counter offline-nya dengan penjualan online. Si penjualan online ini kita sebut sebagai mixed channel. Pada dasarnya mereka punya counter offline, tetapi dia juga menyediakan pembelian online. Kemudian tapi di sini tidak terjadi transaksi, berbeda dengan Sephora atau Body Shop, kita bisa membeli di websitenya. Kalau di beberapa elektronik biasanya dia hanya menunjukkan di mana tokonya, tempat dia bisa official store-nya untuk mendapatkan produk yang dimaksud. Nah, kalau kita bisa bicara tentang menjual, maka kita harus tahu tentang konsep kemana sebenarnya konsumen itu akan menjual ya. Anda semua mungkin sudah kenal dengan matrik ini, kita sebut sebagai Ansoff matrik, bicara tentang dilihat dari produknya, dilihat dari marketnya. Apakah kita bicara tentang produk yang sudah ada saat ini, atau kita mau bicara tentang produk baru,
apakah targetnya adalah target yang sudah Anda miliki saat ini atau ingin mengembangkan market yang baru. Kita bisa bagi menjadi 4 kriteria atau 4 grup. Yang pertama kita sebut sebagai penetration strategy, di mana kita masuk ke online itu adalah produknya yang ada saat ini juga marketnya saat ini. Misalkan adalah tadi body shop misalkan ya, dia menggunakan internet itu supaya dia bisa lebih bersaing dengan efektif, karena banyak sekali sekarang penjual-penjual kosmetik secara online. Dia bisa meningkatkan loyalitas pelanggannya ya, dia bisa migrasi online sehingga dia bisa menambahkan nilai kepada produk. Dia bisa meningkatkan nilai pelanggannya. Jadi pelanggan bisa membeli dengan lebih banyak lagi karena ada kemudahan. Kita tidak perlu lagi ke mall gitu untuk mendapatkan produknya Sephora atau produknya si Body Shop. Masih dengan produk saat ini, tapi tujuannya adalah untuk new segment yang baru. Itu kita sebut sebagai market development. Misalkan suatu perusahaan makanan yang tadinya dia ada di suatu geographical tertentu, dengan internet dia bisa masuk ke suatu geografis baru, atau dia bisa masuk ke suatu segmen baru, segmen anak muda misalkan yang tadinya yang lebih banyak membeli secara online. Nah, internet masuk ke e-commerce juga bisa terkait dengan produk baru. Kalau dia adalah produk baru tapi di marketnya yang kita mengambil market offline yang ada saat ini, kita sebut sebagai product development strategy ya. Menggunakan internet ini digunakan untuk memberikan nilai tambah pada produk yang ada ya, produk yang sudah existing ada, supaya lebih punya nilai value kepada konsumen. Juga dia mengembangkan produknya berupa digital. Misalkan dulu perusahaan membuat musik dalam bentuk CD, kemudian dia membuat new produknya dalam bentuk streaming gitu misalkan, atau subscription ya. Jadi model pembayarannya yang berubah. Netflix misalkan, dulu Netflix adalah perusahaan yang sekarang ini ya, Anda bisa nonton, bisa subscribe ribuan film. Dulu dia menyewakan dalam bentuk kepengen DVD. Jadi dia membentuk suatu produk baru, produk digital dengan market yang most likely sama dengan market Netflix sebelumnya. Kemudian bisa juga menciptakan suatu produk baru untuk pasar yang baru juga. Ini dia membuat suatu diversifikasi suatu bisnisnya benar-benar baru. Misalkan orang yang tadinya dari bisnisnya consumer good, dia membuat suatu bisnis yang lain untuk suatu pasar yang lain. Dia melakukan integrasi ke hulu atau juga dengan melakukan suatu integrasi ke hilir, integrasi ke suppliernya, integrasi ke ke retailernya. Itu dinamakan dengan integrasi ke intermediaries. Nah, objektif yang kedua adalah terkait dengan memberikan nilai tambah atau value added yang kita sebut sebagai soft ya. Contohnya misalkan adalah BCA. Di e-commerce-nya BCA itu tidak ada fitur untuk kita bisa membuka tabungan di sini, tapi fiturnya lebih kepada memberikan informasi-informasi penting terkait dengan perbankan, mulai dari informasi kurs sampai juga informasi bagaimana deposito BCA dan lain-lain, dan produk-produk financial BCA lainnya. Ini adalah contoh websitenya dari McKinsey. McKinsey itu adalah perusahaan global yang bergerak di bidang consulting ya, consulting management. Websitenya dia bukan untuk transaksi penjualan, tapi lebih kepada memberikan pelayanan kepada konsumen, insight-insight penting terkait manajemen. Di sana juga dia tetap aja menawarkan produknya ketika konsumen punya suatu case problem, bisa menghubungi McKinsey gitu ya. Nah, apa sebenarnya tujuan dari membuat internet dalam kaitan shop? Tujuannya adalah untuk membentuk suatu engagement. Engagement itu adalah kedekatan atau keterikatan konsumen dengan si brand atau dengan perusahaan atau dengan suatu produk. Ya,
membangun brand online supaya dia bisa memberikan review yang bagus, memberikan komen. Tujuannya apa? Supaya dia bisa share cerita itu ke social networknya. Karena itu sangat penting buat perusahaan untuk tadi ya memperkenalkan diri dan membantu perusahaan untuk mempersuasi kepada orang yang selama ini belum kenal servis atau merek dari perusahaan yang dijual online. Kemudian tujuan yang ketiga adalah untuk mendekatkan hubungan dengan pelanggan. Jadi untuk speak gitu ya, kita bicara dengan pelanggan. Bicara tentang speak artinya kita komunikasi, kita harus tahu media-media apa yang biasanya digunakan perusahaan untuk melakukan suatu media komunikasi. Beda antara komunikasi online dengan komunikasi offline. Di komunikasi offline Anda sudah tahu perusahaan berkomunikasi lewat iklan, lewat billboard, lewat brosur ya. Di online ada 3 jenis media yang disebut dengan paid media atau media berbayar, own media atau media yang dimiliki oleh perusahaan, dan earned media, media yang organik yang didapatkan perusahaan dari konsumen. Coba kita berikan contohnya, kita bahas satu-satu. Paid media, saya pikir semuanya sudah tahu ya. Paid media adalah misalkan Nescafe, dia pasang iklan di YouTube gitu misalkan, YouTube video gitu, atau dia bisa pasang iklan di partner dimanapun yang relevan dengan produknya. Nah, kemudian own media itu adalah media yang dimiliki, sosial medianya dia ya, Facebooknya si Nescafe ini selain juga dia sebagai menjelaskan produknya, juga tujuannya adalah untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan ada produk baru apa ya di Nescafe, di Nestle sebagai perusahaan besarnya, induknya dari Nescafe ya. Bagaimana sih caranya cara-cara baru untuk menikmati Nescafe misalkan gitu ya. Jadi itu adalah beberapa cara yang di on media itu, bisa Facebook, bisa IG, bisa YouTube channel dan lain-lain. Nah, kemudian earned media itu adalah media yang didapatkan. Ini terkait dengan yang kita sebut user generate content. Konsumen itu senang sekali membuat suatu konten yang tidak dibayar oleh perusahaan, di mana konten itu bisa memberikan value kepada perusahaan